Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhi wa ikhwati fid din rahimakumullah. Marilah kita senantiasa ucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan kesempatan sehingga bulan Ramadan tahun ini kita masih dapat melaksanakannya. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa curahkan, kita ucapkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sang penyontoh dan yang paling patut kita contoh. Dialah Nabi qudwatul hasanah, sebaik-baik contoh bagi kita semua, terkhusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhi wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan yang namanya amalan ibadah puasa, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu puasa, sehingga nantinya ketika kita melaksanakannya betul-betul mendapatkan kenikmatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Tentunya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Ramadan ini. Akhi wa ikhwati fiddin, sebelum kita melaksanakan yang namanya amalan ibadah puasa, tentunya kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu apa sih arti dari puasa itu sendiri. Nah, secara istilahiyah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu bisa membatalkan puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tentunya dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah untuk melaksanakan yang namanya amalan ibadah puasa telah Allah tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, kutiba alaikumusiyam,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya perintah untuk melaksanakan yang namanya amalan ibadah puasa wajib hukumnya bagi orang Islam. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam bukunya Bidayah wa Nihayah, bahwa perintah untuk melaksanakan amalan ibadah puasa telah Allah tuangkan, telah Allah perintahkan kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam yang tercinta. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita wajib melaksanakan yang namanya amalan ibadah puasa. Dan selanjutnya adalah, apa sih hakikat dari puasa itu sendiri? Menurut Al-Imam atau Syekh Siti Jenar, beliau mengatakan bahwasanya hakikat dari puasa itu sendiri adalah at-tahallu, ego, hawa nafsu bisa kita jaga, bisa kita tahan. Tujuannya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah tazkiyatun nafs. Jiwa kita, hati kita suci. Nah, itulah sebenarnya inti dari puasa itu sendiri, hakikat dari puasa itu sendiri. Maka daripada itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku, marilah kita melaksanakan amalan ibadah puasa ini dengan sebenar-benar puasa. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah puasa seperti ini sudah mencederai dari puasa kita itu sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika bulan Ramadan mereka berpuasa, mereka menahan lapar dan minum, akan tetapi matanya, hatinya, lisannya tidak bisa mereka jaga. Matanya masih sering melihat pemandangan-pemandangan yang mana pemandangan-pemandangan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya masih sering digunakan untuk menggibah, menceritakan keburukan-keburukan saudaranya. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di samping itu juga kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka bisa dipastikan puasa kita makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan puasa kita batal. Maka daripada itu, untuk mendapatkan nilai puasa yang berkah, yang bernilai tinggi, sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melaksanakan ibadah puasa serta menghindari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkannya. Akhi wa ikhwati fiddin, di puasa pertama ini marilah kita senantiasa mempergunakan kesempatan ini, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan memperbanyak berinfak kepada sesama muslim. Begitupun juga sesama manusia. Mudah-mudahan nasihat ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Syukron summa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.